buat kita pun harus aware, kayak Pastor Vera bilang, kalau kita nggak menyembah Tuhan, kita sedang menyembah yang lain selain Tuhan, entah diri kita atau kegelapan. Itu yang perlu kita sadari. Partnya mereka yang tim PW-nya surga lah, mungkin mereka udah membelot dan mereka tinggalkan surga, dan Tuhan lagi menantikan kita anak-anak ini yang datang menyembah Dia. Dan Tuhan sangat rindukan itu. Sekali lagi, bukan karena Tuhan butuh penyembahan, enggak. Karena kita itu yang sebenarnya butuh penyembahan. Semakin kita aware, semakin kita sadar bahwa iya ya, di luar Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa gua. Ya kita lagi ada di dunia udah rusak, kegelapan ada di sini. Ya kita anak-anak Tuhan dipercayakan Tuhan untuk apa? Untuk menjadi terang. Kenapa Tuhan bilang jadi terang? Tujuannya adalah supaya kegelapan itu harus pergi. Waktu Yesus katakan segala kuasa di bumi dan surga telah diberikan kepadamu, pergi jadikanlah bangsa muridku. Itu benar-benar real kuasa itu kita harus terima. Nah harusnya kehadiran kita dimanapun kita berada itu jadi garam, menginfluence, jadi terang. Mau dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, di rumah tangga kita, dimanapun berada, kita harus sadar bahwa waktu gue hadir, ada terang Tuhan dalam diri gue, dan gue akan menerangi itu. Kita punya otoritas. Jangan sebaliknya malah kita yang malah jadi jiper. Jadi jangan sampai kita malah yang dikuasai, kita harus yang menguasai. Makanya bicara tentang only him itu, kita lihat Yesus pun dicobai dalam hal apa? Menyembah terakhir. Endingnya iblis cobai, kamu harus menyembah. Jadi even Yesus pun digoda dalam area menyembah, kita pun akan iblis coba ganggu supaya kita nggak menyembah Tuhan. Makanya dalam area penyembahan, entah kenapa malasnya minta ampun. Kayak ada malas. Ya apalagi kita biasa kasih waktu sisa kan, bukan sediakan waktu tapi sisakan waktu. Pas sudah capek, oh ya belum berdoa lagi. Tapi justru itu yang paling penting, kita mau sediakan waktu, karena untuk orang yang kita sayang aja, mau pacaran, pasangan kita sediakan waktu kan untuk dating sama dia. Ini pribadi yang kita tahu kita butuh dia, kita nggak bisa tanpa dia, dan dia udah kasih keselamatan buat kita. Udah harusnya kita lebih pengen banget menyediakan waktu untuk dia. Tapi itu kenapa uniknya justru di area itu bisa kenal kita dengan segala kesibukan kita lah, dengan segala kayak daging kita. Makanya kita udah bahas kan di awal itu bahwa jangan sampai kita menyembah Tuhan karena mood kita pasti nggak selalu oke untuk mau menyembah Tuhan. Kita mau hidupi bareng-bareng teman-teman untuk benar-benar pada akhirnya hanya Tuhan yang kita cari. Ya kita tahu Tuhan merindukan kita bukan karena Dia butuh penyembahan kita, tapi karena Tuhan mau bergaul dengan kita. Makanya kata penyembahan itu dalam kata bahasa Yunani menggunakan kata ginosko, ketelanjangan. Artinya itu sangat vulgar. Ginosko itu artinya telanjang. Telanjang artinya hubungan suami dan istri, kata ginosko itu. Jadi seperti hubungan suami dan istri yang berhubungan intim, demikianlah Tuhan menginginkan keintiman kita dengan Tuhan. Artinya apa? Gak ada sesuatu lain pun dalam diri kita yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita terbuka, Tuhan gue masih takut, gue masih kecewa. Itu keintiman. Bukan kayak, Tuhan gue keren banget, gue kuat. Enggak, apa adanya kita. Itu keintiman. Itu yang namanya ginosko. Tuhannya kan udah terbuka sama kita. Tuhan menginginkan kita yang terbuka supaya apa terjadi namanya keintiman itu. Ya, keintiman selalu menghasilkan buah. Sama juga hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang ada di Tuhan itu akan nempel di kita, akan berbuah dalam kehidupan kita waktu kita dekat dengan Dia. Makanya struggle kita bukan struggle untuk berbuah sebenarnya, untuk melekat dengan Dia. Karena buah adalah konsekuensi dari kemelekatan. Buah konsekuensi dari keintiman. Nah, karena kita kejar buah lupa untuk kejar keintiman. Karena keintiman adalah yang utama sehingga pada akhirnya kita berbuah. Gitu. Jadi sama-sama kita mau hidupi itu supaya pada akhirnya kita menyadari benar bahwa cuma Tuhan yang bisa memuaskan kita, cuma Tuhan yang bisa jadi sumber segala kehidupan kita.